Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kelompok kami, mata kuliah Inovasi Pembelajaran di Lahan Basah dengan judul Desain Pembelajaran Inovatif Berbasis Lingkungan Lahan Basah dengan beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Zaini, Rabiatul Adawiyah, Rohana dan Siti Rohama. Adapun tujuan dari eh, inovasi ini yaitu memanfaatkan hasil observasi danau Seran sebagai sumber belajar kontekstual. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu desain pembelajaran yang kami pilih. Jadi, kelompok kami memilih desain pembelajaran ED atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Nah, kelompok kami memilih desain ED karena model ini memberikan tahapan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi pembelajaran. Model ini sangat sesuai untuk mengembangkan pembelajaran berbasis lahan basah karena memungkinkan guru mengintegrasikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang kontekstual dan bermakna. Nah, selanjutnya saya ingin sharing mengenai langkah-langkah desain pembelajaran ED. Langkah yang pertama yaitu analyze atau analisis. Nah, di dalam tahap analisis ini ada beberapa komponen atau 4 komponen lah. Yang pertama yaitu menganalisis capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi karakteristik murid melalui asesmen diagnostik, baik itu asesmen kognitif dan non-kognitifnya. Selanjutnya yaitu menganalisis hasil observasi danau Seran sebagai sumber belajar kontekstual. Nah, yang terakhir, komponen yang keempat, yaitu menentukan kebutuhan belajar dan materi yang sesuai dengan kondisi murid yang telah kita asesmen diagnostik sebelumnya. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu desain atau perancangan. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas langkah-langkah desain pembelajaran ED yang kedua yaitu desain. Nah, setelah melakukan tahap analisis, selanjutnya kami masuk ke tahap desain atau perancangan. Nah, pada tahap ini kami mulai menentukan seperti apa pembelajaran berbasis lahan basah yang akan dilaksanakan. Nah, yang pertama itu kami menyusun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid. Setelah itu, kami menentukan model pembelajaran yang digunakan, yaitu Problem Based Learning atau PBL, karena model ini sesuai untuk mengajak murid memahami dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan lahan basah. Selanjutnya itu kami menentukan metode, media, dan sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, hasil observasi ekosistem Danau Seran dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kontekstual. Kemudian kami merancang modul ajar, LKPD, dan asesmen yang disesuaikan dengan pembelajaran berbasis Danau Seran. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya setelah rancangan pembelajaran selesai dibuat, tahap berikutnya adalah development atau pengembangan perangkat pembelajaran.
Pada tahap development ini, rancangan yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya mulai dikembangkan menjadi perangkat pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini, kami mengembangkan modul ajar dan bahan ajar yang sesuai dengan materi lahan basah. Kemudian kami menyiapkan PPT, video, dan LKPD sebagai media dan bahan pendukung pembelajaran. Kami juga menyiapkan dokumentasi hasil observasi danau Seran seperti foto atau video untuk memberikan gambaran nyata kepada murid mengenai kondisi ekosistem lahan basah yang menjadi sumber belajar. Selain itu, kami menyusun instrumen asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran murid. Lanjut. Nah, setelah seluruh perangkat pembelajaran dikembangkan dan siap digunakan, selanjutnya masuk ke tahap implementation atau pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap implementation, rancangan dan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan model Problem-Based Learning atau PBL, dengan guru memberikan video atau dokumentasi danau Seran sebagai stimulus agar murid dapat mengamati kondisi lingkungan lahan basah secara lebih nyata. Kemudian, selanjutnya murid berdiskusi dalam kelompok menggunakan LKPD untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan danau Seran. Setelah menyelesaikan kegiatan diskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Melalui kegiatan tersebut, murid dapat bertukar pendapat, bekerja sama, dan menyampaikan hasil pemikirannya. Dan pada akhir kegiatan, guru bersama murid menyimpulkan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem Danau Seran. Oke, setelah pembelajaran dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah evaluation atau evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan menentukan tindak lanjut yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langkah terakhir dalam desain pembelajaran EDI sendiri ini adalah evaluasi atau evaluation. Nah, pada tahap ini, guru menilai proses dan hasil pembelajaran melalui asesmen sumatif dan asesmen formatif. Nah, selain itu, guru juga melakukan penilaian pada LKPD dan presentasi peserta didik. Nah, dari hasil asesmen formatif, sumatif, LKPD, dan presentasi ini, maka dilakukanlah refleksi untuk melihat ketercapaian pembelajaran, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah tercapai. Nah, dari hasil refleksi ini, maka akan ditentukan oleh tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan. Nah, jadi evaluasi itu tidak hanya untuk mengetahui hasil belajarnya, tetapi juga untuk menjadi dasar memperbaiki langkah pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Next. Oke, nah kesimpulannya, model pembelajaran EDI ini merupakan desain pembelajaran yang sistematif dan efektif untuk diterapkan pada pembelajaran berbasis lingkungan lahan basah melalui pemanfaatan hasil observasi danau Seran sebagai sumber belajar yang kontekstual. Proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mengaitkan materi dengan kondisi nyata yang ada di sekitar murid. Penerapan model
ini tidak hanya membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran saja, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis si murid, kemampuan mereka berkolaborasi, pemecahan atau problem solving, serta menumbuhkan kepedulian murid terhadap pelestarian lingkungan lahan basah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih para present. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.